Shalom, umat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur dalam tuntunan dan anugerah Tuhan, kita akan memasuki masa Raya Paskah yang pada tahun ini mengambil tema kebangkitannya memulihkan. Tema ini akan mengawal kita menghayati masa Raya Paskah 2021. Masa Raya Paskah dimulai dengan kebaktian Rabu Abu pada malam hari ini dengan tema ibadah kesalehan palsu. Mari kita memulai ibadah kita. Umat yang terkasih, tidak ada satupun yang sempurna di dunia ini. Setiap kita pasti pernah jatuh ke dalam dosa. Di dalam ketidaksempurnaan, Tuhan Yesus memanggil kita semua. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu.
dikasihi Tuhan, kita meyakini bahwa ibadah ini terjadi karena pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin, amin, amin. Dan beserta saudara juga. Umat yang terkasih, Tuhan menciptakan kita dari debu, benda yang rapuh. Begitulah sejatinya kita di hadapan Tuhan. Kita rapuh terhadap dosa. Kita rapuh terhadap sakit penyakit. Kita rapuh terhadap kematian. Sudah sepatutnya kita yang rapuh ini merendahkan diri di hadapan Tuhan, memohon kepadanya untuk merengkuh kita dalam embara kehidupan. Jangan keraskan hatimu, dengarkanlah panggilannya. Rasakan kasihnya yang merangkul saudara dan saya, menghibur jiwa yang keluh dan resah. Kasih yang merangkulku, penghibur jiwa yang lelah, ku beri kembali hidupku, supaya dalam sumbermu bertambah murnilah. Ya cahaya yang terang benderang, penyuluh di jalan gelap, obor hatiku yang remang, hendak ku sulut padamu agar bertambah terang. Ya sukacita yang penuh di balik tangis dan erang, senantiasa kau menantiku. Ku yakin setelah gelap bersinar surya terang. Mari kita berdoa. Ya Allah yang mengasihi kami, dengan kasih yang sempurna yang telah diwujud nyatakan melalui kehadiran dan pengorbanan Tuhan Yesus Kristus. Allah yang memeluk kami dengan cinta kasih sayang Tuhan, dengan pelukan yang erat, hangat, yang memberikan damai sejahtera bagi kami. Memasuki masa raya Paskah ini, kami datang kepadamu Tuhan, menyadari betul akan cinta kasih dan kuasa Tuhan atas kami, dan menyadari betul akan keberadaan kami sebagai manusia yang tidak pernah lepas dari perbuatan dosa. Kami datang kepadamu, mencoba menghayati akan keberadaan kami dan keberadaan Tuhan yang sempurna itu, agar kami memasuki masa raya Paskah ini menjadi patut. Karena itu Tuhan, Rabu Abu ini menjadi satu kesempatan bagi kami untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari Tuhan, Engkau menolong kami, dan berikanlah firman itu bagi kami. Pakai hamba-Mu yang terbatas ini, bahkan hamba-Mu yang penuh dengan dosa ini, untuk menjadi alat-Mu
menyampaikan firman-Mu bagi kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengasihi kami berdoa. Amin. Bacaan pertama terambil dari kitab Yoel 2 ayat 1 sampai ke 2, diteruskan dengan ayat 12 sampai dengan ayat ke-17. Tiuplah sangkakala di Sion dan berteriaklah di gunungku yang kudus. Biar gemetar seluruh penduduk negeri, sebab hari Tuhan datang. Sebab hari itu sudah dekat. Suatu hari gelap gulita dan kelam kabur. Suatu hari berawan dan kelam pekat. Seperti fajar di atas gunung-gunung terbentang. Suatu bangsa yang banyak dan kuat, yang serupa itu tidak pernah ada sejak purbakala, dan tidak akan ada lagi sesudah itu, turun-temurun pada masa yang akan datang. Ayat ke-12, tetapi sekarang juga demikianlah firman Tuhan, berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, dengan berpuasa, dengan menangis, dan dengan mengadu. Koyakkanlah hatimu, dan jangan pakaianmu. Berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia, dan Ia menyesal karena hukumannya. Siapa tahu mungkin Ia mau berbalik dan menyesal, dan ditinggalkannya berkat menjadi korban sajian dan korban curahan bagi Tuhan Allahmu. Tiuplah sangkakala di Sion, adakanlah puasa yang kudus, maklumkanlah perkumpulan raya, kumpulkanlah bangsa ini, kuduskanlah jemaah, himpunkanlah orang-orang yang tua, kumpulkanlah anak-anak, bahkan anak-anak yang menyusu. Baiklah pengantin laki-laki keluar dari kamarnya, dan pengantin perempuan dari kamar tidurnya. Baiklah para imam, pelayan-pelayan Tuhan, menangis di antara balai depan dan mezbah, dan berkata, sayangilah ya Tuhan umat-Mu, dan janganlah biarkan milik-Mu sendiri menjadi celah, sehingga bangsa-bangsa menyindir kepada mereka. Mengapa orang berkata di antara bangsa, di mana Allah mereka? Demikianlah sabda Tuhan. Kasihani aku ya Allah, menurut kasih setiamu, hapuskan pelanggaranku, menurut rahmat-Mu yang besar. Kasihani aku ya Allah, menurut kasih setiamu, hapuskan pelanggaranku, menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkan aku dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku, sebab ku sadar akan pelanggaranku, selalu bergumul dengan dosa-dosaku. Padamu sajalah ku berdosa, dan ku lakukan apa yang jahat, agar Kau adil dalam putusan-Mu dan bersih
Bacaan kedua dari surat 2 Korintus 5 ayat 20 sampai dengan 2 Korintus 6 ayat 10. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus. Seakan-akan Allah menasehati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Sebagai teman-teman sekerja, kami menasehatkan kamu supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Sebab Allah berfirman, "Pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau, dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau." Sesungguhnya, waktu ini adalah waktu perkenanan itu. Sesungguhnya, hari ini adalah hari penyelamatan itu. Dalam hal apapun, kami tidak memberi sebab orang tersandung, supaya pelayanan kami jangan sampai dicela. Sebaliknya, dalam segala hal, kami menunjukkan bahwa kami adalah pelayan Allah, yaitu dalam menahan dengan penuh kesabaran dalam penderitaan, kesesakan, dan kesukaran, dalam menanggung dera, dalam penjara dan kerusuhan, dalam berjerih payah, dalam berjaga-jaga dan berpuasa, dalam kemurnian hati, pengetahuan, kesabaran, dan kemurahan hati, dalam Roh Kudus dan kasih yang tidak munafik, dalam pemberitaan kebenaran dan kekuasaan Allah, dengan menggunakan senjata-senjata keadilan untuk menyerang ataupun untuk membela, ketika dihormati dan ketika dihina, ketika diumpat atau ketika dipuji, ketika dianggap sebagai penipu namun dipercayai, sebagai orang yang tidak dikenal namun terkenal, sebagai orang yang nyaris mati dan sungguh kami hidup, sebagai orang yang dihajar namun tidak mati, sebagai orang berduka cita namun senantiasa bersuka cita, sebagai orang miskin namun memperkaya banyak orang, sebagai orang tak bermilik sekalipun kami memiliki segala sesuatu. Demikianlah sabda Tuhan. Dengar dan sambutlah Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Injil Matius pasal 6 ayat 1 sampai 6 dilanjutkan dengan ayat 16 sampai 21. Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Karena jika demikian kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di sorga. Jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong, supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri di dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya
mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. 16. Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya seperti orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi, dan di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Demikianlah saudara-saudara Injil Tuhan Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengarkan firman Allah, yang memeliharanya dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Hosana. Hosana, Hosana, Hosana. Kesalehan palsu. Palsu artinya tidak murni, tidak asli. Nilainya, kualitasnya lebih rendah dari yang asli. Dan pasti daya tahannya pun tidak sekuat yang asli. Jika disuruh untuk memilih yang asli atau yang palsu, saya percaya kita semua memilih yang asli. Apakah saudara-saudara mau mendapatkan cinta atau kasih sayang yang palsu? Saya yakin saudara-saudara tidak akan mau. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari ini adalah permulaan masa puasa atau masa prapaskah. Gereja mengajak kita untuk menghayati persiapan Paskah dengan sebuah ajakan bertobat secara kontinu selama 40 hari. Bangsa Israel waktu itu menunjukkan laku tobat itu dengan menaburkan debu di atas kepala mereka, memakai pakaian kabung, berpuasa, dan memperbanyak kegiatan doa. Ini adalah saat di mana seorang yang beriman kepada Tuhan melakukan sebuah retret yang khusus, menyadari secara khusus tentang keberadaan Tuhan, peranannya dalam hidup, dan juga menyadari manusia sebagai yang lemah, yang berdosa. Kesadaran itu membawa umat untuk dalam sebuah penghayatan reflektif untuk menyatakan pertobatan dan kemudian ketaatan dan kesetiaannya kepada Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus,
Namun seringkali saudara-saudara kegiatan-kegiatan seperti ini tidak dihayati maknanya dengan melakukannya dengan baik. Kadang-kala karena sudah sering dilakukan, sudah menjadi sebuah rutinitas yang diulang-ulang, maka manusia bisa terjebak kehilangan makna atau kualitas yang sesungguhnya. Doa itu bukanlah disadari sebagai sebuah relasi dengan Tuhan. Berpuasa bukan lagi disadari sebagai sebuah pengendalian penghayatan akan kedekatan pada Tuhan. Berderma bukan lagi dihayati sebagai sebuah kegiatan aktualisasi menyatakan cinta kasih kepada sesama. Itu yang disebut dengan kesalehan palsu. Menurut saya, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kesalehan palsu itu sangat penting untuk kita perhatikan saat ini. Bukan saja dalam tradisi yang berlangsung dalam kehidupan umat Israel. Sebab kita, umat di perjanjian baru ini, diperlihatkan kepada kita bahwa Tuhan Yesus pun memperhatikan soal kesalehan palsu itu dengan serius. Bahkan Tuhan Yesus sangat tajam mengkritik hal kesalehan palsu itu. Bacaan Injil kita hari ini memperlihatkan satu kritikan yang sangat tajam dari Tuhan Yesus tentang kesalehan palsu. Tuhan Yesus meminta agar para pengikutnya tidak terjebak pada kesalehan yang hanya melakukan hukum, hanya melakukan kewajiban-kewajiban ritus agama saja, tanpa sebuah penghayatan dan kesadaran yang utuh. Bagi Tuhan Yesus, kesalehan bukan untuk dipertontonkan. Kesalehan itu adalah tanda kasih kita akan kebaikan-kebaikan yang sudah diberikan, diwujud nyatakan oleh Tuhan kepada kita. Kesalehan itu adalah wujud rasa syukur kita atas kebaikan Tuhan. Sebagai contoh, berdoa. Mengapa kita berdoa? Bukankah sebenarnya di dalam doa-doa yang isinya adalah permintaan-permintaan kita kepada Tuhan, bukankah Tuhan sudah mengetahui apa yang kita perlukan? Sebab Tuhan Maha Tahu, Maha Kuasa, dan Dia Maha Mengasihi. Mengapa kita perlu berdoa? Mengapa kita perlu meminta kepada Tuhan? Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, berdoa bukan sekedar mendaftarkan seluruh permintaan kita kepada Tuhan. Berdoa bukan sekedar mengungkapkan isi hati kita kepada Tuhan, keinginan kita kepada Tuhan. Di dalam berdoa, kita menghormati Tuhan. Di dalam berdoa kita mengakui kemahakuasaan dan cinta kasih Tuhan kepada kita. Di dalam berdoa kita mengakui kedaulatan Tuhan. Di dalam berdoa kita mengakui keterbatasan kita, ketidakberdayaan kita. Maka meskipun kita mampu mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan hidup kita, tapi kita perlu berdoa meminta Tuhan memberkati kita, memberikan rezeki bagi kita. Di situ sebenarnya ada sebuah pengakuan. Meskipun kita kerahkan seluruh tenaga kita, kemampuan kita, kepintaran kita, kalau Tuhan tidak mau memberikan berkat-Nya atas perjuangan kita, kita tidak bisa apa-apa. Di dalam doa ada sebuah pengakuan. Pengakuan keberadaan Tuhan yang Maha Kuasa, Maha Kasih, berdaulat, dan pengakuan akan keterbatasan kita. Karena itu di dalam doa kita menghormati Tuhan. Berpuasa adalah untuk menata bangunan diri, menata jiwa dan roh di dalam relasi yang sangat dekat dengan Tuhan.
Penataan dilakukan dengan cara menahan diri dari segala hawa nafsu. Bukan sekedar menahan diri dari rasa lapar. Menahan diri dari segala tindakan-tindakan yang merupakan aktualisasi ego kita, kesombongan kita. Di dalam berpuasa, kita mewujud nyatakan kerendahan hati kita di hadapan Tuhan. Kita menguasai keberadaan kita dan kita perhadapkan keberadaan kita ini di dalam kebaikan cinta kasih Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Berpuasa adalah sebuah upaya dengan sengaja melakukan pengendalian diri. Berderma atau memberi sedekah dilakukan karena menyadari bahwa Tuhan sudah mengangkat kita yang hina ini. Berderma atau bersedekah dilakukan untuk membangun kehidupan bersama yang lebih baik. Di dalam sedekah ada upaya membangun sebuah relasi kebaikan, cinta kasih dengan orang lain. Kebaikan cinta kasih itu adalah karunia ilahi. Dan melalui karunia ilahi ini kita mencoba menjalin relasi kita dengan orang lain. Relasi kepedulian, relasi cinta kasih, relasi berbagi, relasi berempati dan simpati. Bukan sekedar memberi. Seberapapun pemberian kita, kalau kita hayati dalam sebuah relasi ilahi, bahwa kita sedang menyalurkan relasi ilahi itu kepada sesama, maka pemberian kita kepada orang lain tidak ada yang nilainya kecil. Disinilah saudaraku yang dikasih Tuhan, Tuhan Yesus mengkritik orang-orang di sekitarnya, khususnya para pemuka agama. Mereka melakukan ritual-ritual itu untuk memperlihatkan kebaikan mereka kepada orang lain, bukan untuk memperlihatkan siapa Tuhan. Untuk memperlihatkan cinta kasih mereka, bukan memperlihatkan cinta kasih Sang Ilahi. Untuk mendapatkan penghormatan terhadap dirinya sendiri, bukan untuk menghormati Tuhan. Untuk mengagungkan diri sendiri, bukan untuk mengagungkan Tuhan. Disitulah saudaraku yang dikasih Tuhan, sesungguhnya orang-orang yang melakukan kesalehan palsu, dia mencuri kemuliaan Tuhan. Saudaraku yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, hanya orang yang menghayati cinta kasih Tuhan, karya Tuhan, pengorbanan Tuhan, yang bisa berupaya terus-menerus untuk melakukan kesalehan-kesalehan yang tidak palsu. Kadangkala saudaraku yang dikasih Tuhan, bukan kadangkala, saya yakin pasti demikian adanya. Ketika kita mencoba melakukan kesalehan yang tidak palsu dalam hidup ini, musuh pertama yang kita perangi adalah ego kita. Keinginan daging kita, rasa ingin dihargai oleh orang lain, rasa ingin dihormati oleh orang lain, rasa ingin supaya orang lain memuji kita, menghormati kita, mengagungkan kita, menempatkan kita di posisi yang terbaik. Bukan lagi Tuhan di posisi yang terbaik. Saudaraku yang dikasih Tuhan, hari ini kita diajak untuk mengingat bahwa sesungguhnya kita ini adalah debu yang tidak berarti. Kita bersyukur sebagai abu atau debu yang diajar untuk melakukan cara kehidupan yang saleh. Kesalehan bukan ajang untuk menilai orang lain. Kesalehan tidak ditegakkan dengan memusuhi orang lain yang berbeda dengan kita. Kesalehan justru mendorong kita merangkul semua debu-debu yang ada di sekitar kita, merangkulnya di dalam cinta, kasih sayang, dan persahabatan.
Kesalehan yang tidak palsu tidak melihat siapa orangnya, tidak membeda-bedakan. Itu yang dikehendaki oleh Tuhan, dan itu yang dicontohkan dan dipraktekkan, diteladakan oleh Tuhan. Tuhan Yesus yang mulia yang datang dari sorga itu, dia mau menjadi jembatan antara manusia yang berdosa dengan Allah. Apakah kita mau menjadi jembatan bagi sesama kita supaya mereka juga bisa melihat cinta kasih Tuhan yang agung itu, yang sempurna itu? Maukah kita menjadi jembatan untuk mereka lewat sikap kesalehan kita yang tidak palsu? Saudaraku yang dikasih Tuhan, mari kita hayati masa-masa Raya Paskah ini dengan sungguh-sungguh. Orang yang melakukan kesalehan palsu, dia tidak mendapatkan upah apa-apa dari Tuhan. Amin. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, maka marilah dengan kerendahan hati kita mengakui kesalahan di hadapan Tuhan. Kami seringkali gagal mengasihi Tuhan. Hidup kami bukannya jadi teladan, malah jadi batu sandungan. Kesalehan terkadang menjadi topeng untuk menutupi kesalahan. Bahkan diam-diam kami ikuti jalan orang curang demi hati dan jiwa yang senang, padahal jalan di depan menuju jurang. Ampunilah dan kasihani kami, ya Tuhan. Kasihani kami, ya Tuhan. Ibadah kami di masa pandemi ini terkadang semu. Kami seolah beribadah, padahal terkadang kami sekedar menonton sebuah pertunjukan. Kami merasa bersekutu dalam ibadah yang sama, padahal kami tidak berbakti pada jam yang sama. Kami merasa menghadap Engkau dalam ibadah, namun terkadang sikap tubuh dan pakaian yang kami kenakan tidak mencerminkan rasa hormat kami kepadamu. Ampunilah dan kasihani kami, ya Tuhan. Kasihani kami, ya Tuhan.
kami telah berkomitmen merawat kehidupan, bahkan telah mewartakannya secara khusus di masa pandemi COVID-19 ini. Namun terkadang kami bahkan abai memakai masker, menjaga jarak, sehingga justru dapat mengancam kehidupan sesama kami. Kami percaya akan pemeliharaan Tuhan, namun terkadang kami gentar berbagi karena takut kehabisan. Ampunilah dan kasihani kami ya Tuhan. Kasihani kami ya Tuhan. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang rahimi, kami terkadang menutup hati, mata, dan telinga, lari dari panggilan Sang Cinta, agar kami berbalik arah, berlutut dan berserah, mengakui dosa dan berusaha untuk berubah, sebab kami tahu jalannya tidak mudah. Namun biarlah abu yang akan dioleskan ini mengingatkan kami akan hakikat diri, bahwa kami berasal dari debu dan akan kembali jadi debu. Hidup kami sementara dan kelangsungannya hanya bergantung pada kebaikan hati Allah. Mampukan kami ya Tuhan untuk berani dan berusaha memperbaiki diri dalam pertobatan yang sejati. Amin. Saudara-saudara, kita berasal dari debu yang mengingatkan kerapuhan kita, dan kita pun akan kembali menjadi debu. Bagi kita yang mau menyatakan pertobatannya di hadapan Allah dan sesama, di gereja maupun di rumah, marilah kita menorehkan abu di dahi kita masing-masing. Atau bagi saudara-saudara sebagai sebuah keluarga di rumah, boleh saling menorehkan abu ke dahi para anggota keluarga. Kita torehkan abu ini sambil berkata, "Aku adalah debu dan akan kembali menjadi debu."
Bagi umat yang telah menyatakan pertobatannya di hadapan Tuhan, mari kita berdiri. Anugerah pengampunan dari Tuhan bagi kita, ciptaannya yang rapuh, dinyatakan dalam Mazmur 145 ayat 8 sampai 9. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setianya. Tuhan itu baik kepada semua orang dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Maka saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, singkapkanlah topeng rohani kita. Lakukanlah firman Tuhan dengan tulus hati sebagai ungkapan syukur, bukan demi mendapat pujian. Biarlah abu yang telah ditorehkan di dahi kita masing-masing menjadi tanda dan pengingat bahwa kita fana dan rapuh. Karenanya kita membutuhkan Kristus untuk dapat bangkit dan memperbarui diri kita dalam pertobatan yang sungguh. Kami bangkit dari abu. Bangkit dari abu, dari salah dan celah, bangkit lagi dari abu, dipulihkan oleh-Mu. Jerit tangis kami Tuhan, telah Kau hati yang remuk Kau bentuk jadi hati yang baru. Kami bangkit dari abu dengan kuat kuasa-Mu, bangkit dari kegagalan, menatap hari depan. Walau banyaklah rintangan dan bahaya mengancam, penyertaan-Mu menopang, membuat kami tenang. Kepadamu lah ya Tuhan, hidup kami abdikan, yang rapuh bagaikan abu, jadi alat kasih-Mu. Terangilah jalan kami, langkah kami tuntunlah di kaki salib-Mu Tuhan, kami pasrah berserah. Terpujilah Allah Bapa, pemberi kehidupan. Terpujilah Yesus Kristus yang korbankan nyawanya, yang dengan Roh-Nya yang kudus memulihkan semesta. Bumi yang gelap berdebu jadi ciptaan baru. Umat Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kepada Tuhan, Jadilah saksi Kristus
Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Marilah kita bersama-sama menerima berkat dari Tuhan. Kiranya Allah Tritunggal merengkuhmu dengan kehangatan cinta kasih-Nya dan meneguhkanmu dalam menapaki kembaramu. Hosana